Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku sekalian. Kapanpun kalian menyaksikan video ini, saya harapkan kalian barangkali ya dalam kita dan semua dalam keadaan sehat selalu, baik pribadi diri kita sendiri, ya tetap menerapkan protokol kesehatan ya 3M dengan 1D ya. Kemudian eh, sehat juga dengan keluarga kalian ya, tetap semangat belajarnya ya. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau kalian melakukan usaha untuk membuat rencana usaha ya, makanan khas daerah maupun internasional, itu kita harus memperhatikan K3. Apa sih K3? K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Penting ya, apalagi kalau kalian memiliki kafe kecil-kecilan lah taruh ya. Sekecil apapun usaha kalian, itu kalian harus memperhatikan K3. Paling enggak kalau kalian berhubungan dengan memasak masakan, makanan ya, walaupun kalian cuma buka usaha nasi goreng seperti itu ya, usaha buat nasi goreng, tapi kan tetap harus memperhatikan paling enggak pada saat kalian kena pisau ya, amit-amit ya, tapi kita tetap em, hati-hati. Tapi kan kita tidak tahu ya nanti kecelakaan kerja itu seperti apa. Paling enggak kena pisau atau kena eh, panci panas ya, penggorengan panas atau hal yang lainnya itu paling enggak untuk obat-obatan P3K yang berhubungan dengan eh, kecelakaan kerja tersebut itu tersedia di dekat kita, seperti itu ya. Beda hal kalau kalian punya kafe atau kalian punya restoran yang cukup eh, ada chefnya, tenaga kerja ahlinya gitu ya. Di sini jelas berbeda cara pengaturan ada dapurnya. Biasanya kalau di dapur itu, kalau seorang chef itu ya ada pakaiannya ya pakaian khusus chef ya. Kemudian kami menggunakan penutup kepala, kemudian ada untuk pelindung dari mulutnya yang khusus ya. Kemudian ada juga sepatunya anti slip ya, yang itu memang dikenakan chef ya. Itu memang harus dipatuhi ya. Kemudian tidak mungkin lagi kalau kalian misalnya ada sedikit kecelakaan di tempat kerja itu tetap P3K itu harus ada. Kemudian ada tabung untuk api ya, untuk penyemprotan api ya, yang itu harus ada juga karena memang kalau sudah restoran, kafe itu kita harus lebih di atas sekedar kita membuka usaha nasi goreng seperti itu yang di jalan ya. Nah, itu memang kita kan tidak akan pernah tahu ya kecelakaan itu terjadi, tapi paling nggak kita sudah menyiapkan. Dan itu adalah bentuk juga kalau kamu sebagai owner dari restoran tersebut atau kafe tersebut, kalau kamu sebagai owner berarti kamu memperhatikan pekerja kamu, ya. Itu juga salah satu kenapa pegawai kamu atau pegawai kalian itu betah kerja di kalian, ya. Walaupun dibanding dengan, oh, saya kerja di restoran A, salary-nya sih memang tinggi, tapi atasan atau owner-nya tidak memperhatikan. Nah, itu juga termasuk yang perlu diperhatikan ya. Atau kamu biasa-biasa saja, tidak terlalu tinggi, tapi kamu memperhatikan pegawai kamu. Nah, itulah yang harus kita perhatikan kalau sebagai owner gitu ya. Apalagi untuk masa pandemi seperti ini, COVID-19 ya, jelas kalau membuka restoran, kafe, usaha makan, itu kita benar-benar harus memperhatikan dari kesehatan atau kebersihan dari restoran atau usaha kita, ya. Baik itu dari usaha restoran kamu buka hanya kafe kecil-kecilan maupun sampai menengah, apalagi atas, itu benar-benar prosedur kesehatannya itu harus kalian perhatikan, ya. Dari kesehatan pegawai kalian, karena itu kita untuk makanan kita kan kita jual untuk masyarakat yang beli konsumen. Nah, kalau kita sendiri itu tidak memperhatikan kesehatan kita, apalagi kita tidak bisa memperhatikan kesehatan orang lain. Nah, orang juga tidak akan mau, oh saya nggak mau loh beli di kafe si A, jorok, nggak bersih. Pas lagi bikin makanannya ternyata sayurannya ada uletnya, kan bisa aja seperti itu. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan, apalagi berhubungan dengan makanan. Ya, makanan itu berhubungan dengan lidah manusia dan kalian tahu sendiri lidah manusia itu, wow, ya itu adalah sumber promosi murah, tapi ya lidah manusia itu sungguh sangat tajam. Ya, apabila satu orang, apalagi ya the power of emak-emak, tahu sendiri ya, kalau ibu-ibu ya
manusia ya, lidahnya itu kalau sudah enak, itu kalian jauh pun kafe atau restoran kalian itu akan dikejar. Tapi kalau misalnya rasa masakan kalian tidak enak, tidak menjaga kebersihan, itu, wah jangan harap deh ya, dagangan kalian tuh laku. Ya, seperti itu. Itulah kekuatan dari lidah manusia ya, mempromosikan murah tapi subhanallah hasilnya ya. Nah, ini itulah fungsi dari K3 ya. Ini untuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan ya. Ketika kalian juga sudah memperhatikan eh, usaha kalian, kalian juga memperhatikan sampahnya ya, jangan sampai itu sampahnya itu malah membuat orang lain tidak nyaman. Ya, salurannya menjadi mampet gara-gara kalian seperti itu. Ya. Kemudian apa yang kalian lakukan apabila pekerja kalian tuh sakit seperti itu. Nah, apalagi pandemi seperti ini ya, wow, subhanallah ya. Kemudian kalian juga memperhatikan tempat kerja. Jadi di tempat kerjanya itu restoran kalian itu ya di dapur itu kalau kalian misalnya punya restoran ya yang menengah maupun ke atas itu paling nggak tempat-tempatnya itu sesuai misalnya tempat piring, gelas, kemudian tempat pen kalian, wok pen kalian ya, kemudian panci kecil atau untuk garnish ya atau untuk mangkok sup, sendok, garpu itu harus sesuai dengan tempat-tempatnya. Nah, biasanya kalau di restoran itu laci khusus sendok beda, laci untuk ini beda, itu lebih dekat dengan tempat cuci piring gitu ya. Kemudian ada proses pengeringan ya. Kemudian biasanya ya itu udah sesuai dengan misalnya gini, oh ini meja biasa untuk masak ini, yang sebelah sana untuk masak misalnya kalau kalian restoran Italia atau makanan daerah ya misalnya ya, itu biasanya itu khusus ya, tidak sama tempatnya ya, di mana tempat-tempat yang untuk kalian mengolah makanan kalian seperti itu ya. Ya, kecelakaan kerja ini biasanya dibagi dua, yaitu unsafe condition dengan unsafe action ya. Ini peralatan media elektronik, lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan dan cara kerja ini kalian harus tahu ya. Yang seperti saya katakan tadi di awal ya. Kita harus memahami tempat-tempat peralatan di mana media ini tidak boleh ketemu dengan ini, kemudian bahan ini bagaimana. Apalagi kalau misalnya kalian restoran yang lumayan menengah ke atas itu tempat penyimpanan atau lemari pendinginnya. Nah, itu diatur suhunya, yang bagian daging seperti apa, tempatnya itu khusus ya, seperti itu. Kemudian kalau yang perbuatan berbahaya atau unsafe act itu adalah di mana tinggal tindakan manusia itu sendiri ya, yang menyebabkan kecelakaan kerja dan itu jelas kalau misalnya kecelakaan kerja itu merugikan restoran kalian sendiri. Nah, itu kalau kalian memperhatikan letak-letaknya, itu otomatis kalian dapat menghindari kerugian material seperti itu. Ya. Bagaimana cara mengurangi efek berbahaya dari kegiatan masak-memasak di dapur? Ini berlaku juga untuk di rumah kalian ya. Untuk misalnya kalau bikin makanan daerah itu khas daerah itu kan nggak perlu terlalu tempat luas ya seperti makanan internasional, masakan internasional. Tapi tetap aturan untuk kesehatan selamatan kerjanya itu dipakai. Ya kan ini saya ini kalau masakan internasional ya. Ini gunakan pakaian safe ya, karena bahan pakaian safe itu yang berwarna netral maupun hitam, ya memiliki kancing yang banyak, ya topi yang tinggi, ini sorry T-nya kurang ya. Eh, itu punya maknanya sendiri ya, sama seperti kalau kita menggunakan pakaian dokter dengan warna yang seperti itu ada aturannya sendiri, ya, ada fungsinya sendiri, ya. Selain mencegah keringat jatuh, ya, rambut, ya. Ternyata baju chef itu ada bahan-bahan yang memang dia anti terbakar. Nah, ini penting nih untuk kita. Ya, karena kita namanya biasa berhubungan dengan api ya, chefnya itu pasti tidak mungkin kalau api itu menyambar seperti itu ya. Kemudian gunakan apron memasak. Nah, ini
selain dapat melindungi dari cipratan minyak, ya, apron itu untuk pelindung tangan dalam memasak seperti itu. Ya, kemudian gunakan sepatu khusus di dapur. Tadi saya sudah jelaskan ya, untuk melindungi kaki juru masak ya dari alat atau bahan yang jatuh. Misalnya kalian lagi motong sayuran, daging, tiba-tiba senggol atau apa, nah itu kan bisa aja menghunus dari kaki kalian seperti itu ya. Jadi, nah untuk teknik memegang pisau, nah jangan kalian pikir untuk menjadi chef ya, atau kalian untuk menjadi masak itu cara pegang pisau pun ada aturannya ya. Seperti saya bilang tadi yang di depan semester materi sebelumnya yaitu tentang cara memotong daging dan sayuran. Nah, itulah makanya cara memegang pisau itu penting ya untuk melakukan pekerjaan di dapur ya, seperti itu. Ya, kalian juga di rumah sama menggunakan jangan sampai eh, tangan kalian kena ya, seperti itu. Ya. Tidak meninggalkan peralatan masak panas begitu saja karena kita tidak akan pernah tahu ya panas itu kita harus seperti apa ya. Kemudian berteriak ketika sedang berjalan di dapur atau selesai memasak. Kalau kalian ngeliat film atau film seri ya tentang masak ya, biasanya tuh film Korea ya, itu selalu berteriak, eh, meatball, ya. Kemudian ini selalu menjerit ya, itu memang untuk eh, seperti apa ya, warning ya, untuk pekerja di dapur tersebut untuk supaya tetap waspada. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau kalian mendengar ini di luar ini ya, misalnya gini, ini berhubungan dengan selamatan kerja juga. Misalnya gini, kalian ada sirine untuk pemadam kebakaran. Kan bunyinya itu, sirinenya itu orang akan mengingatkan begitu lewat, ya Allah, siap di mana yang kebakaran? Tiba-tiba ibu kalian lagi ngosok, ya Allah saya lupa ya matiin apa nyambut kabel gosokan. Nah itu sirinenya itu yang suara berisik itu merespon dari otak kita itu untuk lebih berhati-hati. Nah begitu juga dengan di tempat dapur seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau masak dapur tuh nggak ada yang orang kalau numis atau sreng-sreng itu pelan-pelan gitu nggak ada ya. Pasti agak berisik ya, ribut ya. Alat mas jangan ribut orang yang masak ya. Mama kamu aja, kalau ibu kamu aja kalau di rumah itu kalau masak tuh ya utang 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 ada aja yang ini ya seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk menghindari kecelakaan kerja. Berikutnya, atau memantau tidak lupa terhadap masakan yang dimasak. Ya, ya iyalah ya, kalau kalian lagi masak ketahuinya salah bumbu kan aneh juga ya. Nah, ini biasanya kalian siapkan dulu. Kalau kalian misalnya usaha kan nggak mungkin kalian misalnya gini, besok kalian usahanya makanan tradisional daerah misalnya Jawa Barat. Ya besok mau yang daerah Sumatera kan nggak mungkin. Ya pasti kalian jualan atau buka restoran yang makanan ya besok itu lagi tuh. Dan itu dipersiapkan ya sesuai dengan eh, menu olahannya ya. Bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, rempah yang digunakan, kemudian jenis-jenis apa ini letak-letaknya itu sudah dipikirkan ya. Jangan sampai kalian meninggalkan masakannya itu bisa menyebabkan gosong dan kebakaran ya. Jangan kayak gitu ya, kalian tinggalin masak air aja deh. Masak air sampai kosong itu panci yang untuk masak air tuh bisa terbang loh, karena memang pengaruh tekanan dari eh, panas yang dihasilkan dari kompor. Nah, seperti itu. Makanya kalian juga harus hati-hati ya dalam menggunakan alat-alat atau peralatan masak. Nah, itu untuk memperhatikan peralatan masak juga penting ya. Misalnya gini, letak-letaknya, kalau begitu kalian sudah selesai menggunakan atau selesai kerja kalian, itu penting untuk meletakkan eh, alat-alat tersebut sesuai dengan tempatnya. Ya, agar besoknya tidak nyari lagi di mana ini, nah kehilangan. Nah, itu juga bagian dari kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, lupa menyimpannya di mana. Nah, itu seperti saya bilang di depan tadi,
harus sesuai dengan tempatnya, seperti itu. Ya, saya rasa cukup sampai di sini untuk kesehatan selamatan kerja dalam membuka usaha olahan makanan khas daerah maupun olahan masakan internasional. Apabila ada pertanyaan dari materi ini, kalian bisa japri saya ya, hubungi pribadi saya, kita punya WA group ya. Sebutkan nama, apa pertanyaan kalian ya. Insya Allah saya akan selalu menjawabnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.